dulu di perusahaan kita ada nggak salah satu fungsi leveraging the people, leveraging the talent. Kalau memang salah satu misi untuk mencapai visinya adalah leverage the people, talent, ya mau nggak mau setiap orang yang tergabung di perusahaan kita, dia harus mau ngajari tim di bawahnya dan harus selalu mengingatkan bahwa gitu ya. Nah, ini aktivitas kesehariannya yang berada di usia junior milenial sama di senior milenial. Prioritasnya ini dia. Prioritasnya membahagiakan orang tua. Memiliki rumah meskipun ini kayaknya impian untuk milenial ya, dengan semakin mahalnya harga kaplingan tanah, cicilan yang semakin numpuk tiap bulannya. Cicilan terjadi karena motor, pelet, OVO dan kawan-kawan gitu ya. Terus bisa jadi ini prioritas utamanya menjadi orang tua yang baik ya, menjadi seorang entrepreneur, punya pekerjaan dengan gaji yang tinggi, jadi orang kaya. Anda mau kaya? Mau kaya semua kan? Terus bisa menolong orang, memiliki kebebasan waktu gitu kan, menikah dan berkeluarga, lebih religius, memiliki anak, naik haji. Ini adalah prioritas utamanya. Nah, ini beberapa alasan. Gaji adalah faktor utama, dan ini biasanya pengembangan diri ini yang menjadi faktor utama juga mereka keluar. Kalau mereka terasa terlalu terkungkung, nggak pakai lama dia out, gitu. Nggak kerasan aku, gitu ya. Gaji juga ini macam-macam ya. Passion, di sini ada waktu libur dan cuti. Rentang waktunya seperti yang saya ceritakan tadi, biasanya mereka akan bertahan di rentang 2-3 tahun. Jadi teman-teman, sebenarnya memiliki staff tim yang berada di usia baby boomer itu juga ada untungnya. Mereka lebih loyal, mostly lebih loyal. Kenapa? Satu, sudah berada di zona nyaman. Mereka sudah gak perlu yang namanya, oh aku ingin mencoba, aku ingin menantang diriku. Lah krucilnya ini, kebutuhan susu, uang sekolah, beras, belanja istri, dan kawan-kawan ya kan. Jadi mereka mostly lebih loyal. Ya udah, di usianya segitu mereka udah bisa dibilang ya udah settle aja, nggak apa-apa. Justru memang milenial ini yang menggoda kita. Karena apa? Saya tidak ada tanggungan, bebas. Mau jalan-jalan ke luar negeri, bikin e-tiket biar visanya langsung aja. Macem-macem. Gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya untuk kita memanage yang namanya teman-teman milenial? Yang pertama, kita encourage ide. Wajib banget mendorong mereka untuk menyampaikan ide-ide kreatif. Jadi, teman-teman lakukan yang namanya ideation, ideasi. Ideasi ini biasanya bagus dilakukan paling tidak 1 bulan sekali. Gimana caranya teman-teman baby boomer untuk melakukan ideation? Dan bagaimana mereka pada akhirnya bisa membuka diri dengan adanya masukan insight ide dari teman-teman yang milenial akan bisa kita challenge di sesi ideasi. Ini biasanya untuk teman-teman kreatif. Tapi kalau teman-teman nggak punya sesi ideation, boleh dikasih yang namanya ini insight. Kasih masukan ya terkait kinerja perusahaan, apa kayak termasuk sampai urusan catering makan karyawan. Kan ada tuh yang biasanya, alhamdulillah tiap hari cateringku pindang. Buendino manganku pindang mbak, alhamdulillah.
Lancar utakku, mangan pindang buan dino. Alhamdulillah. Ya. Jadi sampai urusan detail makan karyawan itu apa, kalau misalnya harus dikateringkan, itu pun teman-teman butuh yang namanya insight. Gitu. Terus bisa juga di-challenge dengan kebutuhan mereka akan jam kerja. Gitu ya. Karena milenial itu kan harus nyambi-nyambi ya, banyak yang freelance juga. Gitu. Jadi biasanya mereka melakukan penyesuaian-penyesuaian apabila mereka harus melakukan hal-hal yang lain di luar pekerjaan. Biasanya yang punya hobi fotografi, Mbak, ngobjek wedding foto. Sebentar Mbak, aku masih ada tanggungan desain logo. Macam-macam, mereka kerjanya di banyak hal. Dan mereka berusaha ngimbangi, selama perusahaan bisa mendengarkan insight-insight dari mereka dan bisa di breakdown satu-satu, bisa diwadahi, mereka lebih banyak akan loyal. Karena apa? Lah sak butuhmu kita berusaha jembatanin. Gitu. Terus modifying idea. Jadi dari ide yang mereka sudah kasih, kita akan melakukan modifikasi. Karena beberapa hal yang menjadi ide-ide dari teman-teman kreatif, teman-teman muda milenial itu kadang kayak nggak realistis gitu loh. Sumpah ide gila kan kadang bilang ngono. Gawendang sumpah masih gak bisa dilakoni gitu. Gak mungkin wis gak melaku. Sok tahu kadang asumsi. Padahal bisa jadi memang bisa. Dengan yang namanya sentuhan modifikasi. Modifikasi ini bisa dilakukan oleh teman-teman yang punya ide dari milenial, bisa dikawinkan dengan pengalaman dari baby boomer. Gitu cara mengawinkannya untuk mereka berdua akhirnya mau sama-sama menjalankan. Gitu. Saran saya teman-teman, untuk teman-teman milenial, nanti benar-benar sering-sering diajak ngopi untuk ini ya, nge-brainstorm tentang etika dan bagaimana ngajeni istilahnya mengorangkan staff-staff yang baby boomer. Meskipun tuh kadang kualatnya Allahu Akbar. Saya dulu juga lelah ya pada waktu kerja di hotel. Saya harus ngobrol sama chef. Chefnya tuh usianya udah kayak 55 tahun. Tanganku mek loro, gitu jawabnya. Yo ngerti tangan 6 lah dewasi Pak. Nggih Pak. Oh nggih. Nggih ngapunten Pak. Mungkin Bapak sampun longgar mawon nggih ngapunten lho Pak. Gitu. Permisi. Istilahnya kayak gitu ya. Itu teman-teman milenial di brainstorm. Kalau di perusahaannya memang ada gap antara milenial sama baby boomer. Gitu. Diajarin. Terus teman-teman yang misalnya dari Jawa atau punya etika-etika bagaimana bisa mengorangkan teman-teman baby boomer, dimulai dari kita. Kayak misalnya saya ya, misal kita ada kunjungan-kunjungan ke beberapa kampus-kampus yang harus ketemu sama humas-humas dan mereka mostly usianya udah kayak 48, 49, ada yang 50 something. Tim markom saya milenial. Biasanya saya ngajakin dia benar-benar bareng dan saya selalu mepetin biar dia ngerti apa yang saya omongin gitu. Dia orang Jakarta, saya orang Jawa. Saya biasanya mesti pakai bahasa Jawa. Yang awalnya dia bisa nggak ngerti nggah nggih, nyun duka sampun matur nuwun, pada akhirnya dia terbiasa. Oh, Masnya orang Jawa. Kagak, saya Jakarta. Gitu. Karena apa? Tiap kita mau ketemu sama orang diajari untuk ngajeni. Oh nggih Bapak, iya. Mohon maaf ya Pak sebelumnya. Oh iya ini tim saya, Rio nanti akan bantu beberapa kegiatan. Nanti bisa langsung tektokan sama Bapak. Nanti enggak harus sama Andin dan lain-lain. Gitu. Yang sama muda kita ngasih apa istilahnya ya, ruang untuk mulai mengeksplor dirinya. Yang sama baby boomer kita juga istilahnya mulai membuka diri untuk menerima anak muda. Dan itu PR banget. Karena kadang yang baby boomer ini agak susah untuk open mind. Terus providing feedback, menghadirkan umpan balik bagi mereka yang memberikan motivasi yang tinggi. Gitu.
Feedback ini akan ada dua macam ya teman-teman pada waktu di fungsi delegating. Kalau kita bicara tentang mendelegasikan atau berkomunikasi sama orang, kadang-kadang kita butuh mengkoreksi diri ya, apakah yang kita sampaikan itu sudah benar. Contoh, pada waktu saya minta tolong mbaknya, Mbak, saya nanti minta tolong ya dikirimkan ini barang. Saya taruh di sini, ibu mau keluar dulu. Oh iya bu, gitu, nyuruh timnya. 3 jam kemudian datang. Lah kok sik di sini? Lah piye ini tadi kok nggak dikirim? Loh, nanti Bu habis asaran aja. Enggak apa-apa tahu Bu. Ya dienteni iki. Selak mati. Loh. Misalnya. Kira-kira yang salah siapa? Yang nyuruh atau yang disuruh? Kenapa? Nggak detail waktunya. Misal kalau mau minta tolong didetailkan. Oh ya, saya mau minta tolong ini nanti dikirim. Alamat pengirimannya ini sudah saya bayar. Jadi nanti teman-teman tinggal ke sini aja sebelum jam 12 siang. Terus kalau sudah dikirim, difoto resinya, dikirimkan ke atas nama ibu ini penerimanya ya, bahwa kita memang sudah mengirim. 2 hari kemudian harusnya tanggal terimanya di follow up ya, apakah beliaunya sudah terima feedback. Terus nanti kita tanya lagi, ada kendala nggak Dok tadi ngirimnya? Oh iya Bu, JNE mahal ya Bu, nggak ada sih, cepat tuh sekarang juga nggak bisa. Ya apa, mau dieksekusi ta? Gitu. Ya apa ya, kantor pos, tak kowe tahun ngarep loh. Ya sudah Dok, anu aja pakai gosen. Macam-macam. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman juga akan butuh yang namanya feedback. Ditanya. Nanti kamu kalau ada kendala balik lagi ke saya ya. Gitu. Paham nggak kira-kira? Nggak paham Mbak, diulang. Misal kayak gitu. Oke, baiklah. Terus di sini ada give alternative and limited direction. Terkadang teman-teman kayak tadi dikasih yang enak-enak ngelunjak, ya kan? Kalau dikasih KPI kayaknya mau keluar aja cepet-cepet. Kebanyakan aturan, ya kan? So, kita akan ngasih direction sama ngasih alternatif-alternatif. Kita yang akan ngebantu untuk nge-breakdown setiap kendala yang terjadi di tim kita. Ini bisa dilakukan oleh kita sendiri atau layer di bawah kita as per masing-masing department. Misal di bawah kita nih masih ada departemen marketing, ada departemen HR, ada departemen produksi, misalnya ada departemen operasional, ada departemen event, ada tim kreatif, macam-macam. Layer-layer ini yang akan punya otoritas untuk melakukan limited direction ke tim di bawah-bawahnya. Ini biar bisa dikontrol, karena kalau enggak ya mereka lost aja. Jadi milenial pun ini butuh yang namanya direction. Direction sama alternatif. Jangan mereka dibatasi dengan segala bentuk, ini nggak bisa. Contoh ya, kayak saya dulu kerja di hotel. Itu gemes banget pada waktu pimpinan saya itu baby boomer, nggak paham hal-hal kekinian. Terus kita dapat banyak insight dari luar yang kita bisa terapkan dengan efisiensi biaya waktu tenaga. Bu, kita tuh bisa loh sebenarnya kalau untuk bikin harga travel luar negeri dibandingin sama e-commerce nih kayak gini caranya. Jadi parity semua harganya. Lek keminter garapan dhewe ae. Pimpinan hotel iki, lho alah, kayak gitu. Itu hati-hati ya. Teman-teman ya. Karena insight-insight seperti itu tuh kita masih perlu proses validasi, perlu arahan, terus kalau memang bisa dieksekusi, silahkan dieksekusi. Jadi jangan didinai dulu, jangan pernah mendinai segala bentuk ideasi. Gitu, apalagi ide gila zaman now tuh bisa kok diterapkan. Tapi yang pasti akan butuh yang namanya alternatif dan arahan. Kalau nggak bisa pakai cara yang ini ya, gitu. Terus kalau misalnya dengan cara ini terjadi kesalahan dan lain-lain, jangan pernah melakukan blaming. Jangan nyalain lah salahmu, wis dikandani.
Loh alah, gitu. Orang itu akan upset gitu. Dia akan mati ide, besok-besok udah nggak mau ngide, udah nggak berani, dia udah nggak berani speak up, dia udah merasa bahwa, alhamdulillah bekerja di sini ini. Kenapa? Salah benar sama dengan salah. Minggu depan keluar gitu. Jadi jangan blaming. Yang paling penting pada waktu teman-teman mendapatkan suatu kesalahan yang terjadi dalam satu departemen pekerjaan, segera diatasi bisa dengan one on one. Lalu cek dulu apa yang terjadi di breakdown, lalu segera tentukan solusi. Ini ya, perkara nanti salahnya siapa itu akan ada di fase evaluasi. Oke, sepakat ya? Kalau misalnya ada yang salah, nanti bisa dibahas di sesi one on one sama evaluasi. Tapi saat itu yang dibutuhkan adalah solusi. Ini agak sulit kalau leadernya perempuan, kadang masih muangkel, masih butuh waktu, masih butuh ghibah, butuh bercerita dan lain-lain. I did. Gitu. Jadi kadang beberapa tim saya selalu ngingetin, sudah sama nyetir kan, ya salam kok iso kayak gini, selidiki dulu, cepetan, ini itu apa, kan aku tuh juga udah bilang ya, masih ada yang kayak gitu kan. Cuman mereka selalu ngingetin, mbak solusi, karena kita harus fokus untuk pemecahan masalahnya, untuk reach out the goals tadi. Gitu ya. Jadi para leader perempuan boleh mengungkapkan kesalahan boleh, cuman ngedumel dulu tetap itu naluriah. Gitu. Makanya ceriwis gitu. Menyetris. Gitu ya. Tapi balik lagi harus ke situ. Yang terakhir yang terpenting untuk manage millennials adalah teamwork. Sejauh mana sih teamwork itu penting banget? Nggak penting atau sangat penting? Jadi kalau katanya Michael Jordan gitu ya, talent wins games, but teamwork and intelligence win championship. Jadi kalau goalnya gede, ini arena yang luar biasa adalah pertarungan dengan daya saing di luaran sana seperti apa, maka kita akan memenangkan championship. Butuh yang namanya teamwork. Tapi kalau teman-teman kerja sendirian, ya wis lah ya. Apa sih kalau misalnya mikir, aduh cuman create event aja loh. Create event itu dia dilempar ke Pekanbaru, ke Bali, ke Kalimantan, kemana-mana dilempar-lempar. Karena creating event mulai ideation sampai execution sampai evaluation itu kan penting ya, rangkaian. Dan dia bisa melakukan itu semua dan